Bab 41 menghancurkan formasi dengan satu dorongan. Di depan kediaman yang ada plakat bertuliskan, air indah angin mulia. Mungkin karena merasa kematian sudah dekat, pendeta Tao tua yang buta itu tiba-tiba menjadi gila dan mulai mengucapkan omong kosong yang tidak masuk akal. Di balik lengan bajunya, Lin Soui memegang jimat di masing-masing tangannya, mutiara di dalam piring dan hujan api. Ia akan berusaha sekuat tenaga, tetapi sisanya akan tergantung pada kehendak surga. Di sampingnya, Chen Pingan diam-diam mengendalikan gumpalan Qi yang seperti naga yang mengembara di dalam tubuhnya. Ia memeriksa dua titik akupunturnya untuk memastikan bahwa gumpalan Qi pedang masih ada dan tidak terganggu. Bagaimana dia memastikan hal ini? Sebenarnya ini sangat sederhana. Selama naga berapi yang membawa perasaan hangat dan lembut ke meridiannya tidak berani berhenti di depan titik akupuntur tersebut, maka itu menandakan bahwa dua gumpalan Qi pedang yang sangat kecil, itu pasti masih ada. Kali ini, Chen Pingan merasa bahwa seberkas Qi pedang belum tentu cukup untuk membunuh hantu wanita dalam gaun pengantin itu. Jika demikian, maka dia akan melepaskan kedua gumpalan Qi pedang itu. Hatinya pasti akan sakit setelahnya, tetapi ini jelas lebih baik daripada mati. Akan tetapi, hati Chen Pingan sebenarnya sudah terasa sakit bahkan sebelum dia menggunakan sehelai pun Qi pedang. Dengan demikian, ekspresi anak muda yang kikir itu tampak sedikit kaku. Ada juga rasa niat membunuh yang kuat. Li Huai tiba-tiba menyadari bahwa keledai putih di sebelahnya menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah berulang kali. Dibandingkan dengan rasa kesal dan gelisahnya di pagi hari, keledai putih itu tampak sedikit gembira dan gembira saat ini. Bahkan ketika hantu perempuan itu muncul di atas tangga di depan kediaman, keledai putih itu hanya memperlambat langkahnya sedikit saja. Hantu perempuan itu melirik ke bawah ke gaun pengantinnya yang berwarna merah terang, yang rusak dan robek di beberapa bagian. Ia menahan amarahnya yang mendidih dan menoleh ke arah anak-anak kecil di depannya. Ia kemudian dengan anggun melayang turun. Sambil sedikit menoleh dan membungkuk hormat, hantu perempuan itu berkata dengan suara lembut dan ramah, "Selamat datang di kediamanku, para tamu yang terhormat. Kalian bisa memanggilku Nona Chu. Sayang sekali suamiku belum kembali dari perjalanan jauhnya, jadi aku tidak punya pilihan selain datang dan menjamu kalian sendiri." Di dalam hutan bambu kecil di Gunung Gotabel yang tersembunyi oleh sebuah formasi, Weibo, yang telah memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan statusnya sebagai dewa gunung, menatap tumpukan bambu yang dipotong di depannya. Itu adalah batang-batang bambu yang telah ditebang Aliang dengan satu tebasan. Meskipun Weibo telah memperoleh jauh lebih banyak daripada yang telah hilang selama semua keributan ini, secara pribadi melihat batang-batang bambu hijau subur yang telah menarik energi spiritual dari Gunung Gotabel selama ribuan tahun tergeletak di sana masih seperti melihat seorang wanita cantik yang telah dicabik-cabik di pinggangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Weibo sudah menggunakan kekuatan ilusi anting emas pucatnya, dan yang lain tetap tidak akan dapat mendeteksinya bahkan jika ia memperlihatkan tubuh aslinya di wilayah kekuasaannya. Hal yang sama juga terjadi pada ular piton hitam. Ia mulai menjentikkan jarinya dengan ringan, dan batang-batang bambu di tanah mulai menghilang satu per satu. Setelah mengumpulkan semuanya, Weibo meninggalkan hutan bambu dan melihat ular piton hitam itu gemetar dan berbaring melingkar di dekatnya. Ada seorang pendekar pedang muda berdiri di sana dengan pedangnya tergantung horizontal di belakang pinggangnya. Di sampingnya, ada seorang kenalan yang dikenalnya, yang mendongakkan kepalanya dan meneguk anggur. Ini adalah kultivator kuat dari Kekaisaran Li Agung yang telah dikirim Aliang kembali ke Gunung Gotabel saat terbang ke ibu kota. Weibo hanya tahu bahwa nama keluarganya adalah Liu. Pada akhirnya, dia telah dibawa pergi oleh pendekar pedang itu. Weibo memasang ekspresi agak bingung. Pria itu baru saja berada di ambang kematian, namun dalam waktu sesingkat itu, dia sudah pulih dan bisa bangun lagi, meskipun dia masih tampak agak lamban. Namun, bahkan mereka yang mempraktikkan teknik rahasia penyempurnaan fisik tingkat atas tidak akan bisa pulih secepat dan selengkap itu. Tentu saja, memang benar bahwa mereka yang mencapai 2 tingkat terakhir dari 5 tingkat tengah semuanya akan memiliki kemampuan rahasia dan kartu truf mereka sendiri. Jadi, Weibo tentu saja tidak akan menanyainya tentang ini. Biksu Buddha tidak akan membahas nama keluarga, dan pendeta Tao tidak akan membahas rentang hidup. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang.
Setelah menyeka anggur dari sudut mulutnya, lelaki yang kuat dan kekar itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Gunung Tua dari Gunung Mejago, namaku Liu Yu. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku pasti akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku di masa depan. Jika kau memiliki permintaan mendesak, maka hancurkan saja jimat pesan ini. Jika aku tidak sedang sibuk dengan tugas yang diberikan oleh Istana Kekaisaran, maka aku pasti akan datang untuk membantumu meskipun aku berada di kota naga tua paling selatan dari benua botol harta karun timur. Pria kekar itu dengan santai melemparkan tablet giok putih yang indah kepada Weibo. Setelah menangkapnya, Weibo terkekeh, terus terang dalam hal apa yang kamu suka dan benci, terbuka dan jujur dalam sikap, dan memiliki tablet perdamaian dan keamanan yang unik bagi sekte dan kuil militer. Liu Yu, apakah kamu seorang kultivator dari kuil angin salju atau gunung bela diri sejati? Apakah itu urusanmu? Lelaki kekar itu mendengus dingin. Baru saja kembali dari sungai bunga bordir, pendekar muda itu tersenyum dan berkata, Liu Yu adalah orang yang berlidah tajam namun berhati lembut. Tolong jangan pedulikan dia. Weibo buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab, saya tidak berani. Pendekar pedang itu dengan santai meletakkan sikunya di atas pedang panjangnya dan berkata dengan senyum hangat, kebetulan ada beberapa masalah dadakan yang harus kuurus di daerah mata air naga. Kalau kau tidak keberatan, apa kau mau meninggalkan gunung ini bersama kami? Meskipun aku sudah memberi tahu hakim daerah Wu Yuan sebelumnya, yang berarti seharusnya tidak ada masalah, yang kutakutkan adalah potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi pula, bukan hanya pejabat geomantik dari Kementerian Astronomi di gunung tertindas sekarang, tetapi juga ada banyak kekuatan eksternal di sana. Setelah sedikit memperbaiki hubungan antara kau dan Kekaisaran Li Agung, aku benar-benar tidak ingin melihat hal-hal menjadi berantakan lagi. Dilihat dari keributan pertempuran beberapa waktu lalu, tidak mungkin Dewa Resmi 5 Gunung telah terbunuh, kan? Weibo menjawab dengan sikap yang tampak santai. Apa, bolehkah aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil sepotong kecil kue? Mungkinkah masalah dadakan yang kau bicarakan ini benar-benar ada hubungannya denganku? Liu Yu yang berpenampilan kasar dan sembrono menyipitkan matanya. Namun, pendekar muda itu tetap tenang dan santai sambil terkekeh, tenang saja, aku pasti tidak akan menendang orang lain ke pinggir jalan ketika mereka sudah tidak berguna lagi. Mengenai hasil akhir dari perjalanan ke daerah mata air naga ini, semuanya tergantung pada apa yang kau, Weibo, inginkan. Pengadilan Kekaisaran Li Agung pasti tidak akan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Mengenai hal-hal spesifik dari masalah ini, sejujurnya, aku juga tidak terlalu yakin tentang hal itu. Aku hanya tahu bahwa Kaisar sangat mementingkan masalah ini setelah mendengarnya. Pada akhirnya, dia secara khusus mengingatkan kita untuk memperlakukan mereka dengan sopan. Weibo menghela napas dan berkata, aku selalu memiliki temperamen yang buruk, yang mana aku mudah dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak dapat diintimidasi dengan paksaan. Karena kalian bertanya seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Aku benar-benar takut pada kalian. Bukankah seharusnya kau tidak menyerah pada bujukan maupun paksaan? Liu Yu mencibir. Terima kasih atas pujiannya, terima kasih, kata Weibo sambil tersenyum. Pendekar muda itu melirik ular piton hitam yang patuh dan jinak itu dan berkata dengan geli, penglihatanmu cukup mengesankan. Namun, ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah apapun saat kau pergi ke gunung tertindas di masa mendatang. Ada anggota spesiesmu yang tinggal di danau gunung terdekat, jadi meskipun kalian berdua bertarung di masa mendatang, sebaiknya kau tidak memengaruhi manusia manapun di daerah itu. Selain itu, tidak ada hal lain yang perlu diwaspadai. Karena kau sekarang adalah roh gunung dari Kekaisaran Li Agung, setidaknya kau tidak perlu khawatir diburu dan dibunuh oleh para pembudidaya yang lewat lagi. Ular piton hitam itu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Setelah menelan kerikil empedu ular dari Jewel Smallworld, tubuhnya secara mengejutkan menyusut ukurannya alih-alih membesar. Namun, keempat cakarnya yang seperti naga menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan sisik hitam pekat yang menutupi tubuhnya juga menjadi semakin terang dan berkilau. Pada saat yang sama, garis emas tipis yang sulit dilihat juga muncul di perutnya.
Karena masih tidak ada seorang pun yang tinggal antara sini dan daerah Dragon Spring, mereka tidak perlu beristirahat di pagi hari dan melakukan perjalanan di malam hari meskipun mereka membawa ular piton hitam itu. Ketika mereka tiba di Sungai Jimat Besi, ular piton hitam itu dengan hati-hati meluncur ke dalam air setelah mendapat izin dari pendekar pedang muda itu. Meskipun sangat gembira, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menekan nalurinya, ia tidak berani memutar tubuhnya dan menamparkan air sungai dengan sembarangan. Ketiga orang itu berdiri di punggung ular piton hitam itu, dan seolah-olah mereka adalah penumpang di atas perahu saat mereka meluncur dengan santai ke utara di sepanjang Sungai Jimat Besi. Weibo mengerutkan kening dan mengibaskan lengan bajunya pelan. Kemudian, ia mengambil air ke tangannya dan menggoyangkannya seolah-olah ia sedang mencoba menentukan beratnya. Ada keterkejutan dalam suaranya saat ia berseru, "Aku tahu bahwa jimat besi telah diangkat dari sungai menjadi sungai besar." Tapi, pendekar muda itu menjelaskan situasi kepadanya, dengan berkata, "Setelah berhasil menyatu dengan sungai jimat besi, Dewi Sungai di sini menemukan kesempatan langka lainnya." Hal ini menarik perhatian seorang pejabat geomantik, yang segera melaporkan situasi tersebut ke Istana Kekaisaran. Kaisar sangat senang, dan ia menaikkan sungai satu tingkat lagi setelah menaikkannya 2 kali sebelumnya. Weibo menggerakkan tangannya dengan lembut, menyebabkan air sungai di telapak tangannya berputar perlahan. Dia berdecak kagum dan berkata, "Kalau begitu, bukankah orang yang beruntung ini yang menjadi Dewi Sungai baru dari Sungai Jimat Besi telah mencapai tingkat tertinggi dalam catatan silsilah gunung dan sungai manusia?" Menarik, betapa sangat menarik. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menyelesaikan perjalanan yang membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi rekan-rekannya. Bakat dan keberuntungan seperti itu sungguh menakjubkan, ini adalah takdir yang diberikan oleh surga. Yang terpenting, promosi Dewi Sungai ini tampaknya tidak mengakibatkan gangguan pada keberuntungan jalur air lainnya. Harus saya katakan bahwa Kekaisaran Li Agung benar-benar sangat beruntung. Ekspresi pendekar pedang muda itu akhirnya menjadi serius untuk pertama kalinya, dan dia bertanya, "Weibo, apakah kamu yakin bahwa promosinya tidak mengganggu peruntungan gunung dan sungai lainnya? Apakah kamu yakin bahwa peruntungannya semuanya berasal dari Sungai Jimat Besi yang awalnya kecil?" Weibo tersenyum dan tetap diam. Dulunya dewa resmi Gunung Utara Negara Air Surgawi, pengamatannya secara alami tajam dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pejabat geomantik dari Kementerian Astronomi. Memang, para pejabat geomantik ini hanya dapat dianggap sebagai amatir di antara para ahli. Akibat pertempuran dengan ahli yang beberapa waktu lalu, gunung-gunung dan sungai-sungai di Kekaisaran Li Besar mengalami pasang surut, menyebabkan peruntungan kekaisaran juga goyah. Pada saat yang sama, 3 dari 5 dewa formal 5 gunung juga terluka parah. Jadi masalah yang berkaitan dengan gunung-gunung dan sungai-sungai lainnya hanya dapat ditangani oleh pejabat geomantik untuk sementara. Weibo, aku yakin hanya dengan informasi ini saja kamu bisa mendapatkan imbalan yang besar dari Istana Kekaisaran, kata pendekar muda itu dengan suara serius. Weibo mendongak, dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Pada saat ini, pemuda, yang sudah tampak halus itu tampak lebih seperti seorang abadi yang transenden. Tatapannya lembut, dan dia bertanya dengan senyum tipis, "Bisakah aku menukarnya dengan kesempatan kecil yang ditakdirkan? Misalnya, menciptakan jalan yang lebih mulus menuju keabadian bagi seorang murid baru di istana musim semi abadi selama 100 tahun ke depan." Ini adalah murid yang sudah memiliki bakat untuk mencapai 5 tingkat tengah. Itu tidak sulit, jawab pendekar muda itu sambil tersenyum. "Aku merasa bersalah terhadap klan Liu dari negara air surgawi," Weibo bergumam pelan. "Sudah berapa tahun yang lalu? Bahkan Dewa Gunung dan Dewa Sungai yang menikmati rentang hidup selama kekaisaran tidak sebodoh itu bersikap sentimental padamu," gerutu Liu Yu dengan tidak sabar. "Ketika kekaisaran runtuh, itu sudah merupakan kekayaan yang sangat besar jika patung emasmu tidak runtuh bersamanya. Jika kamu mampu melayani kekaisaran baru dan terus menikmati dupa dan persembahan, maka itu adalah kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diimpikan. Bahkan jika kamu berutang budi kepada klan Liu dari negara air surgawi, itu sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Terlepas dari apakah mereka pantas mati atau tidak, mereka semua sudah mati. Jadi, mengapa kamu masih bersikap begitu melodramatis?" Weibo sama sekali tidak menghiraukannya.
Satu-satunya hal yang terngiang di telinganya adalah suara gemericik air sungai. Dasar orang bodoh yang keras kepala. Dan aku benar-benar berutang budi padamu, sungguh malang. Gerutu Liu Yu yang keras kepala. Pendekar muda itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, nasib buruk tetaplah takdir. Kalian berdua sebaiknya terima saja ini dan hadapi. Aku penasaran apakah Lentera Tua akan berselisih dengan Nyonya Chu dalam perjalanannya ke selatan, Liu Yu berkomentar dengan santai. Jika mereka bertengkar, aku berani bertaruh Lentera Tua akan kalah telak. Pendekar muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap semuanya berjalan lancar tanpa masalah. Nona Chu sangat penting bagi Kekaisaran Li Agung. Selain itu, dia juga tipe orang yang teguh hati yang akan memilih untuk bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu jika keadaan benar-benar seperti itu. Jika Anda tidak terluka parah, dan jika wanita itu tidak perlu kembali ke istana musim semi abadi dengan sangat mendesak untuk menjemput yang mulia, maka saya tidak akan meminta Menteri Istana Han untuk menerima tugas mengawal mereka ke selatan. Menteri Istana Han ramah di luar dan tegas di dalam, dan emosinya sebenarnya bahkan lebih buruk dari Anda. Liu Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, aku yakin semuanya baik-baik saja. Selama tidak ada sarjana yang elegan dan berbakat dalam kelompok itu, maka Nyonya Chu tentu saja tidak akan menyukai mereka. Bahkan, jika Lentera Tua berusia 30 atau 40 tahun lebih muda, maka dia mungkin benar-benar telah ditempatkan di kediamannya untuk bertindak sebagai suaminya. Jika kau memang berani, mengapa kau tidak mengulanginya di depan Nona Chu? Goda pendekar muda itu. Jika dia berani meninggalkan wilayahnya, maka aku akan berani mengulanginya di depannya, Liu Yu terkekeh. Pendekar muda itu mendesah penuh emosi dan berkomentar, orang bijak disebut orang bijak karena mereka memiliki dunia kecil mereka sendiri. Ketika mereka tinggal di dunia kecil ini, mereka dapat menikmati semua waktu yang tepat, keuntungan geografis, dan dukungan rakyat. Sayang sekali Anda seorang pendekar pedang, Tuan, kata Liu Yu dengan rasa kasihan. Kekuatan seperti itu tidak dapat dicapai oleh pendekar pedang. Kalau tidak, jika kemampuan menyerang dan membunuh Anda tidak tertandingi, dan Anda juga menikmati pertahanan dunia kecil orang bijak, maka pendekar muda itu mengangkat sebelah alisnya dan terkekeh, aku sudah punya pedang, jadi ini tidak cukup. Baru pada saat inilah pendekar pedang yang tampak biasa saja itu memberikan kesan yang menyilaukan dan nyaris menyilaukan. Ada senyum yang dipaksakan di wajah Liu Yu. Wei Bo tiba-tiba berdiri tegak dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat seorang wanita duduk di dahan pohon willow yang menjorok mendatar di atas sungai. Dia mengenakan jubah biru, dan ada pelindung wajah yang menutupi penampilannya. Rambutnya panjang dan berwarna emas pucat yang langka, dan terurai sampai ke permukaan sungai. Iron Talisman yang bergelombang lembut mengikuti air. Entah mengapa, Wei Bo teringat kalimat populer dari sebuah puisi. Saat memasuki air, bunga willow bergelombang seperti duckweed 2. Ketika pendekar pedang muda itu melihat wanita itu, dia menjelaskan dengan tenang, dia adalah Dewi Sungai dari Sungai Jimat Besi. Dia baru saja membentuk tubuh dewa, dan istana kekaisaran masih belum membangun kuil dewa sungai untuknya. Karena itu, jiwanya masih sedikit tidak stabil. Tanpa menoleh, Wei Bo bertanya, siapa namanya? Nama nona kecil ini sangat bagus, Yang Hua, seperti dalam elemen air Willow 3. Liu Yu mendengus dingin. Dia menikmati keberuntungan yang menyaingi surga selama ini, keberuntungan yang cukup untuk membuat orang lain iri. Dia lahir di pedesaan, dan setelah dipilih oleh seorang pejabat geomantik karena bakatnya yang mengesankan, dia semakin mendapat pengakuan dari pedang Taois yang terkenal, Talisman, di ibu kota. Dan sekarang, dia bahkan telah dipromosikan menjadi Dewi Sungai yang agung dengan sedikit rekan. Dengan keberuntungannya yang baik, apakah dia tidak akan naik ke surga di masa depan? Ekspresi Wei Bo kembali normal, lalu ia duduk di punggung ular piton hitam itu dan berkata, oh, jadi dia punya bakat seperti Dewi Hujan. Pantas saja perjalanannya semulus angin dan air. Dengan tetangga yang kuat seperti itu yang akan selalu kulihat, entahlah apakah ini akan menjadi hal yang baik atau buruk. Meskipun pendekar muda itu merasa sedikit aneh dengan komentar ini, dia tidak tahu persis apa yang menurutnya aneh. Akan tetapi, untuk menampilkan bakat seorang Dewi Hujan memang merupakan peristiwa langka, yang hanya terjadi sekali dalam satu abad.
Sambil menunggangi ular piton hitam, Weibo dan yang lainnya meluncur melewati pohon willow yang mengalir. Dewi Sungai Yang Hua tidak menghiraukan mereka. Di negara air surgawi dahulu kala, banyak sekali penyair dan khususnya terkenal karena menciptakan puisi perpisahan. Setelah dinyanyikan dan diwariskan oleh para wanita di rumah bordil, puisi-puisi ini seringkali menjadi terkenal dan dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Dalam puisi ini, bunga poplar 4 setara dengan bunga willow. Akan tetapi, seperti dikatakan Liu Yu yang kasar dan kekar, semua hal itu sudah menjadi sejarah kuno. Jika Weibo tidak menjelaskannya, siapa yang akan peduli? Bahkan jika dia menjelaskannya, siapa yang akan mau mendengarkan? Hanya orang bijak Konfusianisme yang pernah meninggalkan catatan poplar, yaitu pohon yang menumbuhkan pohon willow 5. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Weibo tiba-tiba berbalik, namun Dewi Sungai Yang Hua sudah tidak terlihat. Pada saat ini, di suatu tempat yang lebih jauh ke selatan dari Go Table Mountain, sebuah lentera merah besar perlahan naik ke langit. Pendekar muda itu meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berkata dengan ekspresi muram, dari kelihatannya, aku perlu melakukan perjalanan ke selatan secara pribadi. Namun, tepat pada saat ini, di suatu gunung megah di perbatasan Kekaisaran Li Agung, seberkas cahaya putih melesat keluar dari puncak gunung dan terbang cepat ke utara. Seperti komet yang cemerlang, seberkas cahaya putih salju yang sangat panjang membuntutinya. Ini sebenarnya adalah ki pedang dari pedang terbang. Terlebih lagi, pemilik pedang terbang itu tidak terlihat. Ki pedang itu panjang dan berat. Setelah beberapa saat, pedang itu mendarat tidak jauh dari tepi sungai bunga bordir. Menghancurkan formasi yang hampir sama kuatnya dengan hasil kerja seorang bijak dengan satu tusukan, pedang itu mendarat tepat di depan seekor keledai putih. Bab 42 Pedang Terestrial Abadi. Menghancurkan penghalang surgawi, pedang itu mendarat di jalan di depan kediaman mewah itu, Nori. Sementara itu, jejak panjang ki pedang yang menyerupai komet tidak menghilang bahkan setelah pedang itu menyelesaikan perjalanannya melalui udara dan penghalang yang kuat. Sebaliknya, jejak itu tetap ada seperti sinar matahari yang menyilaukan yang menyinari ruangan yang suram dan tak bernyawa. Seolah bertemu dengan teman lama di kota asing, keledai putih itu mulai dengan gembira berlari mengitari pedang itu. Nyonya Chu jelas tercengang. Sebagai pemilik gunung dan sungai ini, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pedang ini lebih dari siapapun. Fondasi gunung bergetar, dan air di sungai mendidih. Jika dia tidak menggunakan auranya untuk menyelimuti kediaman di belakangnya, maka kemungkinan besar hampir 1000 lentera yang tergantung di dalamnya akan padam dalam satu tarikan napas juga. Hantu perempuan itu tercengang sekaligus marah. Dia tidak melihat ke arah pedang itu mendarat, dan dia malah berbalik menatap retakan yang tak dapat diperbaiki di langit yang gelap. Pada saat yang sama, butiran-butiran darah mulai merembes keluar dari gaun pengantinnya yang berwarna merah terang. Seperti butiran-butiran air yang mengalir di atas daun teratai, semakin banyak darah merembes dari gaun pengantinnya, yang akhirnya menyatu membentuk sebuah kolam. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan marah, siapapun yang berani melanggar, hukuman mati. Pedang abadi yang kurang ajar, aku akan memenggal kepalamu dan menanamnya di kebunku. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang menyiksa selama puluhan hingga ratusan tahun. Suara tawa keras terdengar dari kejauhan, dan akhirnya, suara ini berkumpul di pedang terbang itu. Suara ini tidak hanya lembut dan jujur, tetapi juga memiliki daya tarik yang unik. Seolah-olah angin musim semi yang lembut sedang membasahi mereka saat seorang murid bangsawan menceritakan kisah romantis kepada mereka. Namun, kebanggaan yang membumbung tinggi dalam suara itu tidak dapat disembunyikan saat berkata, "Tunggu sebentar, gadis muda. Tubuh fisikku belum sepenuhnya stabil, jadi aku tidak dapat bergerak secepat pedang terbangku. Namun, aku ingin tahu seperti apa pemandangan di tamanmu. Kebun saya tidak luas, dan pemandangannya juga tidak istimewa. Namun, cukup bagus untuk menanam kepala tambahan." Wajah pucat pasi dari hantu perempuan itu berubah menjadi ungu pucat dan semakin menakutkan. Senyumnya menyeramkan, dan dua aliran air berdarah menyembur keluar dari lengan bajunya yang besar dan mengalir deras menuju celah di langit. Pedang telah tiba, kekotoran telah mereda. Seseorang berseru dengan keras. Penghalang padat itu bergetar hebat. Setelah melesat ke atas dan bertemu di celah langit,
kedua aliran darah itu tiba-tiba meledak terpisah dan melesat ke segala arah. Seolah-olah sedang terjadi hujan darah. Hantu perempuan itu menggigil, dan dia menggoyangkan lengan bajunya dengan pelan. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya kembali ke lengan baju pengantinnya. Seorang pemuda berpakaian jubah putih turun dari langit. Ada lapisan aura putih berkabut di sekelilingnya, dan seolah-olah dia dikelilingi oleh kabut danau besar atau energi astral puncak gunung. Rambutnya diikat, tetapi tidak dihiasi dengan jepit rambut atau ditutupi oleh mahkota. Jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan untuk membentuk pedang, dan ada kolom ki pedang yang megah setebal lengan berotot yang terpancar dari tubuhnya. Ini adalah kolom pedang ki yang menyilaukan, dan bagaikan naga banjir putih yang melesat cepat di sekelilingnya. Tetesan darah dan aura gelap kotoran langsung menghilang setelah terkena pedang ki yang bersinar ini. Pemuda tampan yang tampak berusia tidak lebih dari 30 tahun itu dengan anggun mendarat di antara hantu perempuan dan sekelompok anak-anak yang dipimpin oleh Chen Pingan. Dengan suara mendesing, pedang terbang di tanah itu terbang ke sisi pria itu, dengan ujung bilahnya langsung menunjuk ke plakat yang bertuliskan, "Air Indah Angin Mulia." Pria itu menarik kedua jarinya, menyebabkan kolom ki pedang yang kuat dan tampak nyata itu goyah sejenak. Dia menoleh ke belakang, dan tiba-tiba tersadar ketika melihat gadis kecil berbaju merah dengan rak buku bambu kecil. Dia tiba-tiba teringat bahwa barang lama yang pernah menemaninya melewati suka dan duka selama bertahun-tahun sudah bukan miliknya lagi. Senyum riang muncul di wajahnya, dan dengan lambaian tangannya, rak buku bambu hijau Li Baoping sedikit bergetar. Labu perak kecil yang tersembunyi di dalamnya bergetar pelan, dan pedang terbang seputih salju yang panjangnya hanya 2 inci terbang keluar dari labu pemeliharaan pedang. Kolom ki pedang dengan enggan terbang di dalam pedang terbang itu. Setelah itu, pedang terbang itu dengan cepat melesat ke arah glabella pemuda itu, menghilang dalam sekejap. Pedang abadi itu memijat dahinya dan berkata dengan geli, "Mengapa kita tidak memperlakukan seluruh benua ini sebagai rumah kita di masa depan? Kau bukan gadis muda yang menunggu pernikahan di kamarmu lagi, jadi kau tidak perlu mengurung diri di gedung itu sepanjang waktu." Ada langkah pelan pada keledai putih itu ketika ia berjalan mendekati pemuda itu dan dengan sayang menyentuh bahunya dengan kepalanya. Pria itu tersenyum tipis sambil mengulurkan tangan untuk membelai kepala keledai putih itu. "Lama tidak berjumpa, teman lama. Aku benar-benar merindukanmu." Setelah pemuda itu masuk dengan paksa, celah di langit perlahan-lahan tertutup. Namun, celah itu telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual dari gunung dan sungai. Dalam waktu singkat, energi yang terkumpul selama hampir 50 tahun terbuang sia-sia, berubah menjadi udara yang tercemar. Nyonya Chu kembali tenang, dan dia mencibir, pedang di pinggang, pedang ki eksternal, dan pedang terbang yang terikat, masing-masing lebih kuat dari yang pertama. Sungguh pedang abadi yang luar biasa. Kau mungkin bukan dari Kekaisaran Li Agung, kan? Pedang abadi yang tiba-tiba muncul entah dari mana tersenyum tipis dan menjawab, "Aku tidak lebih dari rumput liar yang tak berakar, seseorang yang tidak memiliki akar dan ikatan. Namaku tidak layak disebut." Setelah mengatakan ini, pria itu tidak hanya menoleh, tetapi dia malah membalikkan seluruh tubuhnya, dengan berani memperlihatkan punggungnya kepada hantu perempuan itu. Baru saja keluar dari pengasingan, suara Dewa Pedang Bumi itu lembut saat dia menjelaskan, "Aku bisa dianggap sebagai teman Aliang. Hanya sedikit. Bagian lain dari hubungan kami adalah aku menjadi muridnya. Namun, sayang sekali Aliang tidak mau mengakuinya. Dia berkata bahwa sifatku terlalu bertele-tele, dan aku juga terlalu lembek saat menghadapi masalah. Karena itu, aku tidak pernah cukup cepat saat menghunus pedangku. Dia tidak tega mempermalukan dirinya sendiri dengan mengakui aku sebagai muridnya. Bagaimanapun, aku bergegas datang dari jauh karena aku merasakan kehadiran teman lamaku dan juga keanehan di dalam labu pemelihara pedang. Maafkan aku karena bertanya, tetapi di mana Aliang? Dan siapa kalian, anak-anak? Kami juga teman-teman Aliang, jelas Chen Pingan. Labu itu diberikan kepada Li Baoping oleh Aliang, dan Li Huai bertanggung jawab untuk menjaga keledai itu. Mengenai kemana Aliang pergi, aku yakin kau akan mendengarnya di masa depan. Dibandingkan dengan hantu perempuan itu, Li Huai, yang selalu memiliki pikiran-pikiran aneh yang berkecamuk dalam benaknya, merasa jauh lebih akrab dengan Dewa Pedang Duniawi yang mengaku sebagai teman Aliang ini.
Menurutnya, bukankah teman Ali yang akan menjadi temannya juga? Dalam hal apakah dia seorang dewa atau bukan, apakah ini lebih penting daripada fakta bahwa mereka adalah teman? Namun, kejadian di kapal itu membuat Li Huai trauma, dan dia tidak berani lagi berbicara sembarangan. Meskipun demikian, dia terus memberi isyarat kepada keledai putih itu dengan matanya. Pendekar muda itu mendengarkan penjelasan Chen Pingan dengan penuh perhatian, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Saya sebagian besar mengerti situasinya sekarang." Hampir semua orang menyadari getaran tiba-tiba namun pelan yang datang dari bumi. Seolah-olah Ao, sedang memutar tubuhnya, dan seolah-olah pegunungan itu akan runtuh. Ekspresi hantu perempuan itu berubah drastis. Dia ingin pergi, namun dia menemukan bahwa pedang terbang yang terikat telah menutup jalan mundurnya. Pedang terbang seputih salju telah tiba 1 meter di depan dahinya pada waktu yang tidak diketahui. Dia dipenuhi amarah, dan dia meraung, "Menteri Istana Han, Dewa Sungai Agung dari Sungai Bunga Bordir, apakah kalian berdua tidak akan melakukan apapun tentang ini? Jika Dewa Yin itu benar-benar memutuskan akar gunung di sini, bukan hanya Sungai Bunga Bordir dan 2 sungai besar lainnya yang akan terpengaruh, tetapi Gunung Gotabel, Sungai Jimat Besi, dan Sungai Kumis Naga di utara mana yang akan selamat? Siapa di antara mereka yang tidak akan terpengaruh?" Sambil memegang lentera merah besar di tangannya, berdiri seorang lelaki tua di langit di balik penghalang. Ia terkekeh dingin dan menjawab, "Nona Chu, kemana perginya sikapmu yang mengesankan dan percaya diri?" Ekspresi hantu perempuan itu menjadi muram. Berdiri di samping lelaki tua itu adalah seorang dewa yang mengenakan baju zirah dan dengan seekor ular biru melingkari lengannya. Ia datang ke sini untuk mencairkan suasana. Jangan sampai terjadi konflik antara Menteri Istana Han dan hantu perempuan itu dan memengaruhi nasib Kekaisaran Li Agung. Suaranya serius saat berkata, "Nona Chu, Menteri Istana Han dan saya dapat meminta Dewa Yin untuk menghentikan tindakannya memotong akar gunung. Namun, kami berharap Nona Chu dapat tetap tenang dan menahan diri dari ucapan yang provokatif." Hantu perempuan itu tersenyum dan menjawab, "Bagaimana jika aku ingin beradu pedang dengan pedang abadi yang agung ini? Apakah ini juga permintaan yang provokatif?" Menteri Istana Han terkekeh marah dan meludah, "Oh, betapa baik hati Anda, Nona Chu. Saya benar-benar telah mempelajari pelajaran yang berharga hari ini. Baiklah, baiklah. Kementerian Ritus Kekaisaran Li Agung pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa mendatang. Kau hanyalah seorang menteri istana yang hina, namun kau masih berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan mengancam seperti itu. Apa kau mencoba menakut-nakuti seorang anak kecil?" Si hantu perempuan mencibir. "Kau baru akan punya hak untuk memerintahku setelah kau menjadi menteri yang bertanggung jawab atas Kementerian Ritus." Ular biru di lengan Dewa Sungai Besar itu mendesis cepat, mengirimkan gumpalan kabut putih ke udara. Dewa Sungai Besar itu jelas lebih mengenal istana kekaisaran dan arah masa depan Kekaisaran Li besar daripada hantu perempuan yang menyendiri itu, dan ada ketidaksenangan di wajahnya saat dia memperingatkan, "Nona Chu." Hantu perempuan itu menutup mulutnya dengan tangannya sambil tertawa cekikikan. Pada saat yang sama, dia menoleh sedikit dan memegang gaunnya dengan tangan lainnya, membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, aku minta maaf kepada Tuan Han." Wajah lelaki tua itu merah karena marah, tetapi dia memilih tetap diam demi stabilitas gunung dan sungai di Kekaisaran Li besar. Kalau tidak, dengan kebiasaan Nyonya Chu yang dengan kejam dan membabi buta membunuh para cendekiawan yang lewat, akankah Kekaisaran Li Agung memilih untuk menutup mata selama puluhan tahun? Akan tetapi, lelaki tua itu tidak pernah merasa bahwa keputusan istana kekaisaran itu salah. Ini adalah kekaisaran megah yang ditakdirkan bertahan selama ribuan tahun dan puluhan ribu generasi. Apa pentingnya beberapa cendekiawan yang telah meninggal? Apa pentingnya kepolosan atau kesalahan mereka? Jika dia bukan pejabat Kekaisaran Li Agung, dan jika dia bukan menteri istana Kementerian Ritus yang bertanggung jawab untuk menghubungi dan merekrut pemurniki, maka temperamen dan identitasnya sebagai pengikut Konfusianisme pasti akan mendorongnya untuk dengan tegas menyerang hantu perempuan itu. Dia akan melakukannya bahkan jika ini berarti hasil yang menyakitkan. Akan tetapi, selama kenaikan jabatannya ke posisi sekarang, ia telah menyaksikan pertempuran-pertempuran brutal yang mengakibatkan puluhan ribu kematian, ia telah menyaksikan perubahan-perubahan jabatan di berbagai tempat tinggal resmi di ibu kota,
ia telah menyaksikan para pembunuh dan mata-mata dari negara-negara lain menerjang seperti ngengat ke api, dan ia telah menyaksikan pertempuran-pertempuran antara makhluk-makhluk abadi yang telah dengan kejam menjatuhkan kematian pada ratusan ribu manusia fana yang tidak bersalah. Jabatannya sebagai Menteri Istana mengharuskan ia mempertimbangkan masalah dari sudut pandang berbeda. Menteri Istana Han bukan lagi pemuda zaman dulu yang harus tekun membaca kitab-kitab Konfusianisme. Ia bukan lagi seorang sarjana miskin yang hanya mengetahui pengetahuan yang tertulis di atas kertas. Faktanya, demi menegakkan hukum Kekaisaran Li Besar, dia pernah secara pribadi mengeksekusi seorang seniman bela diri yang berani dan saleh yang ingin membalas dendam terhadap para dewa atas nama manusia biasa yang tidak bersalah. Sebelum menyerah pada luka parahnya, para seniman bela diri telah melepaskan rentetan hinaan dan mencibir bahwa Kekaisaran Li Agung benar-benar selucu yang bisa dibayangkan. Dia telah memarahi Menteri Istana Han dan melabelinya sebagai antek para dewa. Namun, Menteri Istana Han dengan tenang memberi tahu seniman bela diri itu bahwa suatu hari nanti, mungkin dalam 30 tahun, atau mungkin dalam 50 tahun, Kekaisaran Li Agung tidak akan lagi menderita kematian tak berdosa seperti ini. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, seniman bela diri yang saleh itu telah meludahkan campuran ludah dan darah ke wajahnya. Hal-hal apakah di dunia ini yang benar-benar jelas dan hitam putih? Sambil memegang lentera di tangannya, dan dengan emosi yang rumit dalam benaknya, lelaki tua itu mendongak dan menatap ke arah utara. Entah mengapa, atasannya itu tampaknya tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya atau ikut campur. Pedang abadi muda itu tidak menghiraukan Nyonya Chu dan Menteri Istana Kekaisaran Li Agung. Sedangkan Dewa Sungai Agung dan Dewa Yin, dia bahkan tidak peduli lagi pada mereka. Dia hanya berbalik untuk menghadapi hantu perempuan yang telah dihentikan oleh pedangnya, tersenyum dan bertanya dengan geli, "Kau ingin bermain pedang denganku?" Lady Chu tersenyum dengan mata menyipit dan menjawab, "Jika kita hanya bertarung, maka aku lebih dari bersedia. Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku melihat seorang dewa pedang bumi semuda dirimu." Pedang abadi muda itu melambaikan tangannya, dan keledai putih itu bergegas berlari kembali ke Li Huai. Ia kemudian meraih gagang pedangnya sebelum mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Hantu perempuan itu menyipitkan matanya dan menjawab, "Oh, kau tidak bercanda." Sambil memegang gagang pedangnya, pendekar pedang muda itu berkata dengan suara lembut, "Cahaya tinggi." Dia menebas ke bawah dengan gerakan sederhana. Namun, langit dan bumi berubah warna, dan dunia yang kecil dan berkabut itu langsung diterangi dengan cahaya yang cemerlang. Semburan ki pedang menyerbu ke arah Nyonya Chu. Hantu perempuan yang terkejut dan bingung itu tidak punya waktu untuk melakukan apapun kecuali mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya. Sementara itu, lengan bajunya yang besar menutupi seluruh tubuhnya. Meski begitu, dia tetap dipotong menjadi dua bagian dengan kejam. Ratapan sedih Lady Chu bergema di seluruh kediaman megah di belakangnya. Para pelayan dan pembantu membeku dan jatuh ke dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan darah mulai menetes dari lubang-lubang di wajah mereka. Beberapa dari mereka langsung jatuh ke lantai dan berubah menjadi genangan nanah. Di dalam kediaman itu, ada seorang wanita muda yang tidak menyadari bahwa dia terus-menerus menusuk lengannya saat belajar menyulam. Ada juga dua penjaga yang saling bertukar pukulan dan akhirnya saling menghancurkan kepala saat mereka berlatih bela diri. Namun, gerakan mereka terus berlanjut meskipun hanya kurang dari setengah kepala mereka yang tersisa. Hantu perempuan itu bergegas menuju gerbang kediaman. Saat dia melakukannya, benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara dua bagian tubuhnya seperti serat-serat akar teratai. Dia dengan cepat menyatu kembali saat dia terbang di langit. "Lagi," kata pendekar pedang muda itu dengan tenang. Pedangnya mengayun ke samping. Seperti permukaan air yang berkilauan, busur cahaya pedang membentang di langit. Lady Chu dipotong di bagian pinggang, membuatnya tampak seperti seorang wanita cantik yang keluar dari air. Gaun pengantinnya mendarat dengan lembut di anak tangga teratas di depan kediamannya. Hantu perempuan itu berubah menjadi gumpalan asap yang kacau saat ia terbang ke plakat emas, menyebabkan darah terus-menerus berderai ke lantai di bawahnya. Pada saat yang sama, wajahnya yang kesakitan dan bengkok sesekali mendorong permukaan plakat, di mana ia akan memohon, "Tolong ampuni aku, pedang abadi." Sang abadi muda hanya menyerang dua kali, melepaskan satu tebasan ke bawah dan satu tebasan ke samping.
Namun, ini sudah cukup untuk mengiris jiwa hantu perempuan yang sombong dan mengesankan itu menjadi 4 bagian, memaksanya untuk kembali ke dalam plakat yang mempertahankan dunia kecil ini. Memang, plakat ini adalah akar gunung dan sumber sungai, dan hanya di dalam sini hantu perempuan itu bisa tetap hidup. Ada pepatah umum di dunia, hidup di bawah atap orang lain. 2. Sebenarnya, pepatah ini sudah mengungkapkan beberapa rahasia. Terlepas dari apakah itu balok silang atau plakat yang diletakkan di bawah atap, sering kali mereka dipenuhi dengan rahasia dan misteri. Pikiran Lin Souyi bimbang. Tidak heran Aliang mengatakan bahwa pendekar pedang adalah yang paling riang, mematikan, dan tidak masuk akal di antara para pemurni Qi. Namun, sangat disayangkan bahwa pedang itu tidak cocok untuk Lin Souyi meskipun dia sangat berbakat dalam kultivasi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, dia dengan cepat menenangkan hati daunnya lagi. Jika dia bisa mengandalkan kekuatan daunnya yang luar biasa untuk meraih kemenangan atas Dewa Pedang Abadi di masa depan, bukankah itu akan lebih baik? Namun, Lin Souyi sangat menyadari bahwa Dewa Pedang Abadi yang berdiri di depan mereka kemungkinan besar adalah seorang pemurni Qi di 5 tingkat atas yang legendaris. Jika seniman bela diri murni dianggap lebih rendah daripada pemurni Qi, maka Dewa Pedang dapat dianggap lebih unggul daripada semua jenis pemurni Qi lainnya. Alasannya sederhana, tidak ada seorang pun yang bersedia bertarung melawan pendekar pedang abadi yang kuat. Konon, seseorang pernah melakukan analisis sebelumnya. Di antara mereka yang telah memutuskan jembatan menuju keabadian orang lain, sepertiga dari mereka adalah pendekar pedang. Jumlah ini bahkan lebih banyak daripada kultivator militer yang tegas dalam pertempuran dan enggan menarik takdir karma. Seseorang harus menyadari bahwa ada puluhan ribu jalur kultivasi, masing-masing dengan peluang takdirnya sendiri. Ada 100 aliran pemikiran, sekte formal dan sekte sesat, dan seterusnya. Pendekar pedang hanya termasuk dalam satu dari sekian banyak jalur. Pikiran Chen Pingan jauh lebih sederhana daripada pikiran Lin Souyi. Dia hanya memikirkan satu hal. Ternyata, pedang juga bisa digunakan seperti ini. Pedang abadi muda itu memegang satu tangan di belakang punggungnya dan mencengkeram pedangnya dengan tangan lainnya. Kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Nona Chu, mengapa Anda tidak menerima satu serangan pedang lagi? Tanyanya sambil tersenyum. Sosok itu muncul diam-diam di bawah plakat itu. Sosok itu juga seorang pemuda berpenampilan biasa dengan pedang di pinggangnya. Wei Jin dari kuil angin salju, ini sudah cukup, katanya perlahan. Itu pasti Wei Jin dari panggung surgawi, sang pedang abadi berbaju putih mengoreksi sambil tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan pendekar pedang duniawi yang mengaku belum menstabilkan basis kultivasinya segera melancarkan tebasan lainnya. Pendekar muda di hadapannya tampak tanpa ekspresi saat ia mencengkeram gagang pedangnya dan perlahan menariknya 1 inci dari sarungnya. Ia tidak menarik pedangnya lebih jauh. Namun, sebuah pegunungan mini yang indah muncul di antara kedua pendekar pedang itu. Pegunungan itu berkelok-kelok dan melayang di udara. Pedang abadi muda, Wei Jin, memotong pegunungan itu dengan tebasannya. Akan tetapi, niat pedangnya hampir sepenuhnya habis sebagai akibatnya. Wei Jin tidak bertahan, dan dia tidak melancarkan serangan pedang lebih lanjut. Ribuan kilometer jauhnya, retakan raksasa muncul di pegunungan bergelombang yang membentang sejauh 50 kilometer, menciptakan ngarai yang sangat besar. Seolah-olah pegunungan itu telah dihantam oleh pedang abadi.